selalu menjadi kekuatan politik yang selalu hadir untuk bangsa. Pengalaman Bahlil sebagai pengusaha membuatnya diberi mandat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Oktober 2019. Kemudian pada 28 April 2021, Bahlil dilantik sebagai Menteri Investasi pertama Indonesia. Di bawah arahannya, Kementerian Investasi mencatatkan prestasi yang cemerlang. Keberhasilan Bahlil dalam memimpin Kementerian Investasi juga diukur dari kemampuannya dalam mendorong investasi yang berdampak luas. Tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga memastikan bahwa investasi tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Jelaskan di podium ini, Partai Golkar harus menjadi garda terdepan untuk memerangi narkoba. Saya miris mendapatkan data ternyata peredaran narkoba terbesar di Indonesia ini itu ada di Sumatera Utara. Dan saya Pak Mangyud, Pak Mangyud, Pak Maruli ini tahu. Pak Mangyud pernah cerita sama saya punya pengalaman di daerahnya. Saya juga menghadapi langsung seperti itu. Jadi ini nggak boleh lagi. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kader-kader Partai Golkar di Sumatera Utara. Dalam pemilu 2019 yang lalu, DPR RI-nya kita mendapat 4 kursi kalau tidak salah. Dan alhamdulillah di tahun 2024 Partai Golkar di Sumatera Utara dapat meraih 100% kemenangan, kenaikannya menjadi 8. Tentu seperti yang saya katakan tadi, ini adalah perjuangan para kader-kader Partai Golkar yang salah satunya adalah dimotori oleh Ketua DPD sebelumnya, yaitu Saudara Musa. Kita harus hormati dan kita harus objektif terhadap itu semua. Termasuk juga saya menaruh hormat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara untuk provinsi tetap menjadi pemenang dan menempatkan kadernya untuk menjadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan hampir semua di kabupaten kota kita mendapatkan pimpinan DPR. Maka dengan mengucapkan basmalah, musyawarah daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang ke-11 dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa dengan resmi kami buka. 3, 2, 1. Ya, saya kira hal yang terpenting dari musyawarah daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara ini adalah bagaimana kita memastikan bahwa ini bisa berjalan secara kondusif, melahirkan ketua baru yang bisa diterima oleh semua pihak, serta tetap menjaga kekompakan, dan yang paling penting juga merumuskan bagaimana program-program strategis bagi Partai Golkar menghadapi pemilu tahun 2029. Yang disampaikan oleh Musda 11 Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Dalam kesempatan ini kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Musa Rajeksa atas dedikasinya dalam pengabdian terhadap DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2025. Dan juga dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada PLT Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Bapak Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung
yang dengan waktu sesingkat-singkatnya yang diamanahkan oleh DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Musda 11 Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 dapat berjalan dengan sukses dan insya Allah aman. Dan terakhir, kami dari DPD Partai Golkar Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, dan juga Kabupaten Serdang Bedagai, insya Allah tetap memantapkan hati dan dukungan kami kepada Bang Andar Amin Arhab. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama DPD Partai Golkar menyerahkan pantang dan panji Partai Golkar untuk dikibarkan di seluruh pelosok Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memenangkan seluruh agenda politik Partai Golkar Sumatera Utara. Saya terima pantaka ini dan akan saya kibarkan panji dan pantaka ini di seluruh pelosok Sumatera Utara untuk memenangkan setiap agenda Golkar di Sumatera Utara. Golkar, soleh, Indonesia, maju, subur, berkah. Wajib keturunan yang mulia Bapak Ibu. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi, penghargaan, dan rasa bangga yang setinggi-tingginya, khususnya kepada kita seluruh keluarga besar Partai Golkar yang ada di Sumatera Utara. Karena berkat kedewasaan kita, berkat keinginan kita, alhamdulillah kita berhasil melaksanakan dan menyelesaikan Musda dengan sejuk, tenang, dan riang gembira. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada kita semua. Tentu hal ini menggambarkan bagaimana kita di Sumatera Utara ini, khususnya jajaran Partai Golkar, selalu dan bisa mengelola berbagai dinamika yang ada di internal partai kita sehingga menjadi suatu kekuatan yang insya Allah ini akan kita buktikan di tahun 2029. Golkar! Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada saya sebagai Ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Saya yakin bahwa amanah ini adalah tanggung jawab, amanah ini adalah tantangan yang selain saya harus bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri saya juga tentu harus saya bertanggung jawabkan kepada organisasi. Itu saya mengajak kita semua, saya mengharapkan dukungan dari seluruh keluarga besar Partai Golkar yang ada di Sumatera Utara. Saya yakin dan percaya dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, dengan keinginan bersama, Partai Golkar bisa memenangkan semua tahapan politik yang ada di Sumatera Utara. Saya juga berharap setelah Musda ini, hal yang wajar dalam berdinamika. Partai Golkar ini adalah wadah bagi kita berdinamika. Tapi saya mengharapkan setelah acara Musda ini, dinamika ini sudah selesai. Saya ingin mengkonsolidasikan, saya ingin merangkul semua potensi yang ada. Sekali lagi, semua potensi yang ada dalam tubuh Partai Golkar di Sumatera Utara ini, saya ingin merangkai ini menjadi sesuatu kekuatan yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi masyarakat di Sumatera Utara. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT, saya juga berharap, maaf kalau tadi Pak PLT izin salah, yang disampaikan oleh Pak Waketum, saya juga berharap bahwa Musda ini adalah ajang konsolidasi formal tertinggi bagi kita. Saya berharap dari Musda ini tumbuh rencana kerja, tumbuh ide dan kreasi dari kita sehingga 5 tahun ke depan insya Allah apa yang menjadi hasil dari Musda ini bisa kita laksanakan. Begitu juga yang terakhir, saya berharap setelah Musda ini semua apa yang menjadi dinamika itu selesai. Saya seperti yang disampaikan oleh Bang Doli,
saya ini dididik di keluarga yang orang-orang politik, tapi orang tua saya selalu menanamkan kepada saya untuk berpolitik yang santun dan etika. Saya mempunyai prinsip, dan ini juga ditanamkan oleh para senior dan guru saya. Berpolitik itu adalah secukupnya dan seperlunya. Tidak setiap hari kita berpolitik. Bagi saya, kekeluargaan, kebersahabatan, dan pertemanan itu jauh lebih penting. Mudah-mudahan ini dapat kita tanamkan dalam partai Golkar. Indonesia, Golkar, sumut, menang. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Amin Harahap. Di Sumatera Utara kita lakukan secara alamiah. Siapa saja yang ingin dan terpanggil untuk memimpin Partai Golkar Sumatera Utara, kita persilahkan, dan kemudian kita laksanakan mekanismenya sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini kita menjadi konsensus bersama kita. Makanya kemudian pada saat itu muncul nama-nama Hendrianto Sitorus. Tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Hendrianto Sitorus yang merasa terpanggil untuk memimpin Golkar Sumatera Utara ini. Kemudian ya pada saat itu ada satu orang datang ke rumah saya, boleh nggak Bang maju katanya. Saya bilang kalau kau mau maju aja. Ya bang, saya nggak ada yang larang. Ya, muncul nama adek. Namamu siapa? Abdul Rahman ya. Aku nggak. Cuman sayangnya nggak berani ngambil formulir. Jadi saya waktu itu bilang, Dek, kau sudah menyatakan diri maju, ambil tuh udah buka formulir. Oke bang, siap bang. Tapi tunggu sampai nggak ngambil formulir juga, berarti kau nggak serius, saya bilang gitu. Nah terakhir ada deklarasi, yaitu saudara Andar Amin Harahap yang kemudian mengikuti proses ini secara sungguh-sungguh dan kemudian meyakinkan semua pemilik suara, dan akhirnya barusan kita sama-sama saksikan terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera. Yang diamanatkan yang pertama, kita tentu ada formatur untuk menyusun kepengurusan untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu selesai, baru kita pelantikan dan insya Allah akan menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pertama, unsur DPP terdiri dari Waketum, unsur DPD 1, saya sebagai ketua, itu juga dari Ormas, Harta Karya yang didirikan dan mendirikan, dan ada 2 dari unsur DPD 2. Jadi 5 semua. Posisi Partai Golkar adalah partai pemenang, tentu strategi kita bagaimana mempertahankan apa yang telah kita peroleh, dan insya Allah dengan kerja keras kita akan berusaha untuk meningkatkan perolehan. Kalau saya bilang ini sebuah pekerjaan bersama, ya perjuangan bersama dari kawan-kawan yang mencintai partai ini, ya mungkin salah satunya saya bagian dari itu ya, proses perjuangan untuk sukseskan sudah Golkar ke-11 yang hari ini kita laksanakan di Jeumaja. Mungkin semangat yang semangat bersama itu yang membuat kawan-kawan bisa bersatu pada musyawarah ke-11 ini. Karena ini patut kita syukuri bersama, ya, kebersamaan, soliditas kawan-kawan seluruh kabupaten dan para pengurus DPD Golkar Sumatera Utara, khususnya panitia yang begitu luar biasa, sehingga musda kali ini bisa berjalan dengan nyaman, tenang, dan saya berharap banyak kepada pemimpin baru bisa mensukseskan agenda-agenda politik Partai Golkar ke depan yang akan kita gagas bersama.